Gerakan kemanusiaan armada besar dunia membawa logistik untuk Palestina. Laut yang menjadi saksi. Lautan luas terbentang, biru tua berkilau di bawah sinar mentari pagi. Namun hari itu, laut bukan sekadar hamparan air asin yang memisahkan daratan. Ia menjadi saksi sejarah baru yang tengah ditorehkan manusia. Dari berbagai penjuru dunia, kapal-kapal berlayar menuju satu tujuan yang sama. Ada yang datang dari Eropa, ada yang dari Asia, ada pula dari Afrika. Mereka berbeda bendera, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Namun di atas geladak mereka, ada satu hal yang sama, misi kemanusiaan. Armada itu bukan armada perang. Tidak ada meriam di atas kapal, tidak ada rudal yang siap ditembakkan. Sebaliknya, yang ada hanyalah peti-peti besar berisi gandum, beras, obat-obatan, pakaian hangat, hingga susu bayi. Peti-peti itu, bagi sebagian orang, mungkin terlihat biasa. Tapi bagi rakyat Palestina yang sudah terlalu lama hidup di bawah blokade, peti-peti itu adalah harapan hidup. Di salah satu kapal, seorang relawan muda dari Indonesia berdiri di sisi geladak. Angin laut mengibarkan bendera kecil merah putih yang ia genggam. Ia menatap jauh ke depan, ke arah yang ia tahu adalah Palestina. Dalam hatinya ia berbisik, "Kami datang bukan membawa senjata, tapi membawa cinta. Kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk menyembuhkan luka." Kapal demi kapal terus berlayar, membentuk barisan panjang di lautan. Dari udara, pemandangan itu seperti parade kebajikan dunia. Sebuah konvo raksasa yang bergerak dengan penuh tekad, melawan segala risiko yang menghadang. Dan pada hari itu, laut tidak lagi menjadi pemisah antara dunia dan Palestina. Laut justru menjadi jalan penghubung. Sebuah lorong besar tempat hati nurani manusia bersatu. Luka yang membuka mata dunia. Sudah puluhan tahun Palestina terkurung dalam penderitaan. Setiap jengkal tanahnya seperti dipagari kawat berduri, setiap langkah warganya dibayangi lara senjata. Di Gaza, udara dipenuhi debu reruntuhan, dan malam-malam sering ditemani dentuman bom. Namun, di balik itu semua, ada luka yang lebih sunyi, tapi jauh lebih menusuk hati, kelaparan. Anak-anak kurus dengan mata besar memandang kosong, ibu-ibu yang memeluk bayi tanpa bisa memberi setetes susu, orang tua yang berbaring tanpa obat karena rumah sakit kehabisan pasokan. Blokade yang begitu ketat membuat segala kebutuhan dasar sulit masuk. Roti menjadi barang mewah. Air bersih pun harus dibagi dengan sangat terbatas. Dunia tahu, tapi terlalu lama hanya diam. Berita-berita tentang Gaza hanya lewat di layar kaca, disaksikan dengan linangan air mata, lalu dilupakan ketika acara berganti. Namun ada satu titik balik. Ketika sebuah foto anak kecil Palestina yang meninggal karena kelaparan beredar luas di media sosial, hati nurani manusia terguncang. Foto itu bukan sekadar potret, tapi tamparan keras bagi dunia. Tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Dan dari situlah sebuah ide besar lahir, mengumpulkan armada kemanusiaan terbesar yang pernah ada, menggabungkan kekuatan lintas bangsa untuk mematahkan rantai kelaparan. Di Turki, kapal kargo disiapkan. Di Indonesia, beras dan obat-obatan dikemas dalam kontainer. Dari Eropa, relawan medis berbondong-bondong mendaftar untuk ikut serta. Dari Afrika, komunitas miskin sekalipun ikut mengumpulkan donasi seadanya, karena mereka tahu pedihnya hidup tanpa harapan. Semua berkumpul dalam satu ikrar, Palestina tidak boleh sendirian. Hari itu, dunia seakan menemukan kembali wajahnya yang asli, wajah kemanusiaan. Armada harapan. Pelabuhan-pelabuhan besar dunia berubah menjadi panggung persiapan. Di dermaga Istanbul, terlihat kapal kargo raksasa dengan lambung baja berwarna putih. Di sisi lain, di Jakarta, kontainer berisi beras dan mie instan diangkat dengan derek raksasa, ditata rapi dalam perut kapal. Sementara di Napoli, Italia, relawan medis bersiap dengan kotak-kotak peralatan bedah darurat. Semua bergerak serentak, seperti satu orkestra besar yang memainkan simfoni kemanusiaan. Kapal-kapal itu bukan sembarang kapal. Ada kapal kargo berkapasitas ribuan ton, ada kapal kecil milik nelayan yang rela disumbangkan, bahkan ada yat pribadi yang ditawarkan pemiliknya untuk ikut berlayar. Armada ini ibarat potret keberagaman dunia. Besar kecil, kaya miskin, tua muda, semua menyatu dalam barisan panjang di lautan. Di atas kapal, para relawan hidup sederhana. Tidur beralaskan matras tipis, makan dengan nasi bungkus atau roti seadanya.
Tapi tak ada yang mengeluh. Mereka tahu, di depan sana, ada jutaan orang yang bahkan tidak punya pilihan untuk makan hari itu. Di Geladak, bendera-bendera dunia berkibar berdampingan. Merah putih Indonesia, bulan sabit Turki, bendera hijau putih Pakistan, hingga salib merah dari Eropa. Tak ada sekat agama atau ras. Semua berdiri di bawah satu panji, kemanusiaan. Muatan kapal pun bervariasi. Ada gandum, beras, minyak, pakaian musim dingin, vitamin, hingga mainan anak-anak. Mainan sederhana berupa boneka kain atau bola plastik. Tapi sengaja dibawa agar anak-anak Palestina tahu bahwa dunia masih ingin melihat mereka tersenyum. Salah satu relawan dari Mesir, seorang dokter muda bernama Aisyah, berkata dengan suara bergetar, "Mungkin kami tidak bisa menghentikan bom yang jatuh. Tapi setidaknya, kami bisa membawa roti agar mereka tetap hidup esok hari. Kami bisa membawa obat agar luka mereka tidak semakin parah. Kami bisa membawa harapan, agar mata mereka tidak hanya memandang gelap." Dan begitu armada itu meninggalkan dermaga, orang-orang di pelabuhan melambaikan tangan dengan air mata. Mereka tahu, kapal-kapal itu sedang menuju medan yang berbahaya. Tapi lebih dari itu, mereka tahu, kapal-kapal itu sedang menuju sejarah. Ombak tantangan dan bayang ancaman. Semakin dekat armada itu menuju perairan Palestina, semakin tebal pula bayangan ancaman yang menyelimuti mereka. Laut yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Bukan karena badai atau angin kencang, melainkan karena keberadaan kapal-kapal militer yang sudah lama berjaga di sekitar wilayah itu. Radar kapal kemanusiaan mulai menangkap sinyal asing. Ada kapal patroli yang mendekat, mengintai, seolah ingin mengirim pesan, "Jangan coba-coba menembus garis ini." Suasana di atas kapal berubah hening. Para relawan saling menatap, sebagian menggenggam erat kitab suci, sebagian lagi berdoa dalam hati. Mereka tahu, setiap menit yang mereka jalani bisa saja menjadi menit terakhir. Namun, tak satu pun kapal memutar haluan. Justru mereka saling berkomunikasi lewat radio, menguatkan tekad. Kita datang bukan untuk perang. Kita membawa roti, bukan peluru. Kalau kita dihadang, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya takut pada kebenaran. Ketegangan itu semakin terasa saat malam tiba. Kapal-kapal militer berputar mengitari armada, lampu sorot menembus gelap, menyilaukan mata para relawan. Anak-anak kecil yang ikut bersama orang tua relawan menangis ketakutan. Namun, di tengah rasa was-was itu, seorang imam dari Sudan berdiri di Geladak, mengumandangkan doa dengan suara lantang. Doa itu menggema, melintasi gelap, memberi ketenangan bagi mereka yang mendengarnya. Ombak pun seakan ikut bersuara, berdebur keras akan berkata, "Teruslah maju, jangan mundur." Tantangan bukan hanya datang dari ancaman militer. Ada kapal yang mesinnya rusak, ada logistik yang terancam basah karena badai kecil, bahkan ada relawan yang jatuh sakit di tengah perjalanan. Namun, semua itu justru semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Dokter dari Eropa merawat pasien bersama perawat dari Indonesia, teknisi kapal dari Turki bekerja bahu-membahu dengan nelayan Mesir untuk memperbaiki mesin. Armada itu benar-benar menjadi miniatur dunia yang bersatu. Dan meski ancaman terus mengintai, tak ada yang gentar. Karena bagi mereka, lebih baik kapal karam dalam misi kemanusiaan daripada kembali pulang dengan tangan kosong. Saat pantai menyambut harapan, fajar merekah di ufuk timur. Cahaya matahari pertama menyingkap garis pantai Palestina yang mulai tampak di kejauhan. Di atas kapal, sorak dan tangis bercampur jadi satu. Setelah berhari-hari berlayar penuh ketegangan, akhirnya mereka sampai di tujuan yang sejak awal hanya ada dalam doa. Di pesisir, ribuan orang sudah menunggu. Mereka berdiri di atas pasir, di antara reruntuhan bangunan yang menghitam karena bom, menatap ke arah laut dengan mata penuh harap. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tangan-tangan kecil mereka melambai-lambai begitu melihat bendera-bendera dunia berkibar dari kejauhan. Seorang ibu yang menggendong bayi meneteskan air mata. Ia tahu, di kapal itu ada susu formula yang bisa menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Seorang pemuda yang kehilangan kedua orang tuanya memeluk erat bendera Palestina, berbisik lirih, "Dunia belum melupakan kami." Ketika kapal pertama mendekat, teriakan takbir menggema di sepanjang pantai. Ada pula doa-doa dari para rohaniwan lintas agama di kapal, yang serentak menundukkan kepala, merasakan betapa besar momen itu.
Manusia dari berbagai bangsa bertemu dalam satu simpul penderitaan dan cinta kasih. Kapal demi kapal merapat. Jembatan darurat diturunkan, kontainer logistik diturunkan dengan hati-hati. Relawan turun ke pasir, disambut pelukan dan tangisan rakyat Palestina. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan momen itu. Hanya air mata, hanya senyum yang merekah di wajah yang lama tak mengenal kebahagiaan. Di tengah keramaian itu, seorang anak kecil mendekati seorang relawan. Tangannya yang kurus menggenggam sebuah boneka kain lusuh. Ia menyerahkan boneka itu sambil berkata dengan suara pelan, "Ini untuk anakmu, terima kasih sudah datang." Relawan itu terdiam, lututnya lemas. Ia tahu, boneka lusuh itu mungkin satu-satunya harta yang dimiliki sang anak. Namun di saat dunia memberinya bantuan, ia justru ingin memberi balasan. Sebuah pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Kemanusiaan bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang berbagi, meski dalam keterbatasan. Pantai hari itu tidak lagi menjadi garis pemisah. Ia menjadi altar pertemuan antara harapan dan kenyataan, antara luka dan penyembuhan, antara Palestina dan dunia. Dan di balik semua air mata yang tumpah, satu pesan terukir jelas. Kemanusiaan tidak bisa diblokade. Kemanusiaan yang tak pernah tenggelam. Hari itu, dunia menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Keberanian tanpa senjata, perlawanan tanpa kekerasan, dan kemenangan tanpa peperangan. Armada kemanusiaan yang datang dari berbagai belahan dunia akhirnya berhasil menembus blokade, bukan dengan meriam atau rudal, tetapi dengan hati yang penuh cinta. Apa yang mereka bawa memang hanya logistik, gandum, obat, pakaian, susu bayi. Tetapi sesungguhnya yang tiba di pesisir Palestina jauh lebih besar dari itu, harapan. Harapan bahwa dunia tidak tinggal diam. Harapan bahwa nurani manusia masih hidup. Harapan bahwa suatu hari nanti, kebebasan akan benar-benar tiba. Armada itu kini dikenang bukan sebagai sekumpulan kapal, melainkan sebagai simbol. Simbol bahwa ketika manusia memilih untuk bersatu, sekat-sekat politik dan ideologi bisa runtuh. Simbol bahwa penderitaan satu bangsa adalah penderitaan seluruh umat manusia. Di berbagai tempat, berita tentang keberhasilan armada kemanusiaan ini mengguncang hati jutaan orang. Gambar anak-anak Palestina memeluk boneka baru mereka, para ibu yang tersenyum karena ada susu untuk bayi mereka, para pasien yang akhirnya mendapat obat. Semua itu menyebar dan menyentuh hati manusia di seluruh dunia. Dan mungkin, inilah pesan terbesar dari perjalanan panjang itu, kemanusiaan tidak bisa diblokade. Kapal bisa ditahan, jalan bisa ditutup, langit bisa diawasi, tapi hati nurani manusia akan selalu menemukan jalan untuk sampai pada sesamanya. Ketika Laut Biru akhirnya kembali tenang, para relawan yang pulang membawa cerita. Cerita tentang tangisan yang berubah menjadi senyum, cerita tentang tangan-tangan kecil yang melambai di pantai, cerita tentang dunia yang untuk sekali ini, benar-benar berdiri di sisi kemanusiaan. Mereka pulang dengan tubuh lelah, tapi jiwa mereka penuh cahaya. Dan di setiap pelabuhan tempat mereka kembali berlabuh, satu pesan terus bergema. Jika Palestina belum merdeka, maka perjuangan kita belum selesai. Sahabat semua, armada itu hanyalah kapal, tapi di dalamnya ada cinta, ada doa, ada harapan yang tak pernah bisa tenggelam. Palestina mengajarkan kita bahwa kemanusiaan bukan soal siapa kita, tapi seberapa besar hati kita untuk peduli. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, mari terus bersama menyebarkan kebaikan. Klik like, bagikan video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kisah-kisah inspiratif berikutnya.